Shalom semuanya. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 14. Begini isi firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemanakah aku pergi. Pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 14 ini berpesan kepada kita dan mengkuat bahwasanya kita akan membahas satu demi satu ayat tersebut. Dimulai dari ayat 12, saudara saya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apa makna yang bisa kita angkat atau makna yang bisa kita artikan dari ayat ini, saudara saya? Ayat ini mengajarkan di ayat 12 ini berkata bahwasanya jika kita hidup di dalam Kristus, maka kita memperoleh yang namanya terang hidup. Jika kita lari dari Yesus atau meninggalkan Yesus, tidak menyembah nama Yesus, maka hidup kita akan berada di dalam kegelapan. Siapa di sini yang tidak mau hidup bersama dengan Yesus? Pasti semua orang mau hidup dengan Yesus dan tidak mau hidup dalam kegelapan, bukan? Jika ada orang yang hidup di kegelapan, berarti dia tidak mau percaya akan ajaran Yesus, tidak mau menyembah, tidak mau membaca firman, dan melakukan banyak dosa terhadap Tuhan, dan tidak mau kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, di ayat 12 ini, saudara-saudara, Tuhan mengajak kita, kepada kita semua yang ada di dunia ini, terkhususnya orang Kristen, sebagai orang percaya di dalam nama Yesus, biarlah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita berjalan sesuai dengan arah Tuhan. Khawatir akan tujuan, berdoa kepada Tuhan. Kamu khawatir bahwasanya nantinya kamu mungkin berjalan di dalam alam kekelaman atau kegelapan, Tuhan pasti akan bantu. Jika kamu mau berjalan bersama Yesus, Tuhan pasti akan bantu dan meluruskan jalan menjadi pelaku-pelaku pemberitaan firman Tuhan dan menjadi anak Allah ataupun anak kerajaan Allah. Ayat 13. Orang-orang Farisi kepadanya, kata-kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Teman-teman pernah mendengar orang Farisi, bukan? Pernah mendengar orang Farisi? Ya, orang Farisi ini adalah yang bisa saya sebutkan orang yang tidak percayakan Yesus, orang yang tidak percayakan ajaran Yesus. Jadi maksudnya adalah ketika kedatangan Yesus dan Yesus melakukan khotbah, melakukan segala mujizat, dan mereka ada di situ, mereka langsung tidak percaya. Tuhan Yesus ajarannya kan nggak benar, apa yang dia lakukan tidak benar, nggak seturut dengan firman Tuhan. Mari semuanya ikuti ajaran kami sebagai orang Farisi, tidak usah percaya pada Yesus. Apa tanggapan Yesus di dalam hal ini, teman-teman? Di dalam hal ini Yesus pernah berkata kepada mereka, dan khususnya nanti di ayat 14, Tuhan berkata, engkau orang Farisi, apakah engkau tidak pernah tahu bahwa ajaranku ini adalah sungguh yang benar? Tidak ada orang lain ataupun tidak ada ajaranku yang mengandung atau mengajak kepada ajaran sesat. Jika ada ajaranku yang mengandung atau pelajaran yang sesat, maka aku akan bisa mengajarinya dengan cara adalah menasihati orang tersebut jika dilihat Tuhan dari pembacaan atau pemberitaan firman Tuhan itu adalah dengan cara yang salah. Tetapi
Dari sini kita bisa lihat Tuhan, teman-teman. Tuhan itu maha baik. Tuhan mau mengajarkan kepada banyak orang bahwasanya kita harus hidup di dalam terang hidup. Jangan hidup di jalan gelap atau kegelapan. Orang yang hidup di kegelapan ini contohnya adalah seperti kayak orang Farisi ini. Dia tidak mau percaya kepada Yesus. Dia tidak mau percaya kepada ajaran. Dia tidak percaya kepada hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat ya lawan, hukum pemberitaan firman Tuhan dia lawan, dan juga jikalau bersaksi dia tidak memakai ajaran Yesus tetapi sesuka hatinya gitu. Dia bersaksi tentang pengalaman hidupnya, tapi tidak dalam bersaksi itu dia tidak memerlukan bantuan Tuhan. Jadi dia seperti kayak mengandalkan dirinya sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Kan jadi seperti kita tahu bahwasanya jika kita mengalami kesusahan seperti sebagai orang Kristen yang baik, jika kita mengalami kesusahan pasti apa yang jalan keluar kita lakukan? Ya pasti kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sekarang mengalami yang namanya musibah, bencana alam, tantangan hidup. Tuhan bantulah. Pasti Tuhan akan bantu, saudara Simon. Tuhan akan menjawab doa kita itu. Tuhan mau kita itu hidup sekali lagi, hidup di jalan terang Tuhan. Jangan di jalan kegelapan. Jika kita hidup di jalan kegelapan, pasti iblis suka. Kita melakukan dosa, iblis suka. Kita melakukan kejahatan, iblis suka. Tuhan tidak senang akan orang-orang yang seperti itu. Oleh sebab itu, kembali lagi, di ayat 14 Tuhan berkata, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Jelas, saudara-saudara. Tuhan berkata demikian kepada orang Farisi bahwasanya aku bersaksi tentang diriku. Jadi maksudnya adalah Tuhan bersaksi ya tentang diri dia. Tuhan bersaksi itu mengenalkan pelajaran atau pengajaran Allah yang diajarkan oleh Bapaknya kepada banyak orang agar bisa semua orang itu menerima pemberitaan firman itu dengan baik. Biarlah orang Farisi itu yang tidak mau menerima ajaranku, dia tidak tahu apa-apa, biarkan saja. Yang terpenting adalah setiap orang banyak yang mau mendengar nasihat-nasihat pengajaran firman Tuhan pasti akan hidup di jalan terang hidup. Oleh sebab itu, teman-teman, juga saya mengangkat di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah hiduplah di dalam terang Tuhan. Sekali lagi, hiduplah di dalam terang Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara seiman, marilah kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita andalkan Tuhan selalu. Kemanapun kita pergi, andalkan Tuhan selalu. Ke kampus, ke gereja, ke sekolah, ke tempat apapun, tetap terus andalkan Tuhan. Tuhan berkati, aku mau ke sini. Tuhan yang pimpin jalan. Nah, agar supaya kita itu terus berkat Tuhan itu mengalir kepada kita. Kalau ada orang yang seperti dia tidak mau mengandalkan Tuhan, pasti dia akan mendapatkan yang namanya celaka. Tuhan pasti akan menghukum dia dengan sepantasnya. Dan Tuhan juga pasti berani akan menghakimi seseorang dengan baik, bukan dengan cara yang salah. Jelas dikatakan bahwasanya di dalam Yohanes 8 ayat 16 dikatakan, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus. Nah, Tuhan itu menghakimi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Menghakimi dengan maksud tujuan yang baik, bukan tujuan yang buruk. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita itu diajarkan supaya hidup di dalam pengajaran Tuhan. Dan juga Tuhan datang kepada kita. Tuhan hadir di dalam diri kita itu bukan karena kebaikan dia sendiri, tetapi karena kebaikan Tuhan sendiri. Tetapi juga Tuhan datang bukan hanya soal tentang kebaikan, tetapi juga Tuhan datang ke dalam diri kita, berbisik kepada diri kita sendiri, hadir di dalam hati kita untuk bisa kita bersama-sama dengan Dia agar senantiasa selalu dapat mengandalkan Tuhan. Tuhan itu hidup bersama dengan Bapa. Bapa hidup bersama dengan Roh Kudus dan anaknya. Sehingga Tuhan adalah tempat kita untuk berteduh, tempat kita untuk bercurhat.
Boleh saja teman kita ajak Tuhan, tetapi Tuhanlah yang nomor satu tempat kita paling nomor satu tempat kita untuk bercurhat. Segala masalah, segala keputusan yang mau kita buat, segala urusan, segala tantangan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bantu dan kita akan senantiasa selalu hidup di dalam terang. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Intinya adalah hiduplah di dalam pengajaran firman Tuhan, hiduplah di terang hidup. Hiduplah di terang Tuhan. Oleh karena itu, juga hidup di dalam terang dunia agar kamu senantiasa selalu bisa memberitakan firman Tuhan melalui pengajar Tuhan yang begitu luar biasa. Hindari ajaran-ajaran yang bisa saja menyesatkan kita, dan percayalah jika kita hidup di dalam terang Tuhan dan terang dunia dan bahwasanya Yesus adalah terang dunia, maka hidup kita diperoleh dengan curahan Roh Kudus dan berkat Tuhan senantiasa selalu mengalir kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.